Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Rahmatullah, NIM 1992141005. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengauditan, di mana materinya berjudul Sejarah Perkembangan Standar Audit. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam video ini. Baik, di sini langsung saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah perkembangan audit. Pada tahun 1972, Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan di dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia. Pada tanggal 19 April 1986, norma pemeriksaan akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan serta disahkan oleh pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Nah, pada tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan, edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1 sampai dengan nomor 12 dan interpretasi nomor 1 sampai dengan nomor 2. Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama tahun 1999, Dewan melakukan perubahan atas Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Nah, selanjutnya yaitu Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar, yaitu yang pertama, pernyataan standar auditing atau PSA yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing IPSA. Kedua, pernyataan standar atestasi atau PSAT yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi atau IPSAT. Yang ketiga, pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau PSAR yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau IPSAR. Yang keempat, pernyataan standar jasa konsultasi atau PSJK yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi atau IPSJK. Dan yang terakhir, pernyataan standar pengendalian mutu PSPM yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu atau IPSM. Selanjutnya yaitu perkembangan standar auditing. Standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing atau PSA. Dengan demikian, PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Termasuk di dalam PSA adalah interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA. Dengan demikian, IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA, sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota IAPI, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib.
Nah, di sini selanjutnya kita jelaskan standar-standar yang disebutkan tadi. Ada 2 standar, yaitu standar umum. Yang pertama, bagian standar umum terdiri dari keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Kedua, independensi dalam sikap mental. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Selanjutnya yaitu standar pekerjaan lapangan yang terdiri dari perencanaan dan supervisi audit. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal. Pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, bukti audit yang cukup dan kompeten. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Di sini hanya 2 saja, standar umum dan standar pekerjaan lapangan. Dan baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.